Selamat siang Bang Asop. Bagaimana permasalahan pilkada menurut Bang Asop? Pilkada untuk di Kabupaten Bengkayang ini ya ada 4 pasangan kandidat. Menurut Bang Asop bagaimana yang untuk biar masyarakat tidak bisa golput? Ya, terima kasih wartawan ya dari Radar Borneo, di mana di Indonesia kita pilkada serentak, pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Kalau di Kalimantan Barat dari 14 kabupaten dan kota, 7 melakukan pemilihan kepala daerah termasuk Bengkayang. Nah, saya melihat secara nasional dulu. Ya, artinya dengan situasi pandemi kayak gini, tentu kita ada kendala sedikit untuk melakukan pemilihan kepala daerah. Tetapi kita berdoa kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, kepada KPU dan jajarannya untuk melaksanakan pemilu kada ini tetap berjalan dengan baik. Terus di Kalimantan Barat ada 7 kabupaten yang akan melakukan pemilihan kepala daerah. Pertama, kita menyisir dari Ketapang, Skadau, Melawi, Sintang, dan Pedusibong, terus Sambas dan Bengkayang. Dan saya saat ini berada di Kabupaten Bengkayang, kebetulan saya juga tinggal di Bengkayang sebagai pemilih. Harapan saya kepada calon-calon bupati yang ada di Kalimantan Barat, tentu nantinya setelah ditetapkan dan diberikan waktu untuk kampanye 75 hari, kampanye dengan damai, bertarung secara elegan sesuai dengan demokrasi kita. Tentu landasan negara kita adalah negara yang mempunyai ideologi Pancasila, ya Undang-Undang Dasar. Artinya hukum itu adalah panglima. Ya, bagaimana dengan permasalahan masalah COVID-19 ini, untuk berapa persen untuk masyarakat datang memilih selama ini Bang Asop? Saya setelah melakukan cek and balance, memang kita dilanda oleh pandemi. Tentu kita juga merasa trauma. Tinggal nanti bagaimana KPU sebagai salah satu peserta demokrasi, pelaksana demokrasi yang ada di setiap kabupaten di seluruh Indonesia, bagaimana tingkat konsolidasinya kepada masyarakat agar masyarakat tetap melakukan datang kepada TPS dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Nah, persoalan ini kita bersama-sama berpikir bagaimana kita menyelenggarakan pilkada ini secara damai, terus berkualitas, artinya juga bisa dinikmati oleh bangsa kita, oleh rakyat kita. Yang paling penting, calon kandidat bupati dan wakil bupati tentu berkampanye dengan etika, mengutamakan kepentingan masyarakat dan tetap mengikuti aturan KPU yang telah disepakati oleh KPU dan calon bupati dan wakil bupati yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Perkiraan berapa persen masyarakat menghadiri pesta demokrasi untuk khususnya Kabupaten Bengkayang ini? Paling tidak di atas 70%. Kalau di atas 70%, artinya kita masih bisa melaksanakan pemilu ya, pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. Dan saran saya kepada masyarakat, mari kita bersama-sama meluruskan pemilu kalda ini. Hak demokrasi ini memang ada di tangan rakyat. Nah, bagaimana calon-calon kandidat bupati ini memberikan pelayanan yang terbaik, menawarkan programnya, ide dan gagasannya, dan tentu mempunyai dedikasi, inovasi yang bisa menyentuh hati rakyat. Kebetulan rakyat juga sangat membutuhkan suatu pembangunan daerah. Terus bagaimana tim kampanye juga secara elegan mengikuti aturan kampanye yang telah dibuat oleh KPU agar seiring dengan masyarakat.
Soalnya ada 4 hak rakyat yang belum sama sekali diterima oleh rakyat. Satu adalah jaminan hidup. Bagaimana rakyat itu dijamin, baik kesehatannya, terus ekonominya, pendidikannya, ya, pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, termasuk infrastruktur dasar, yaitu tentang jalan. Tentu rakyat harus dijamin tentang hal pembangunan daerah dan nasional. Yang kedua, jaminan harga. Bagaimana rakyat dilibatkan di dalam satuan harga. Tentu komoditi-komoditi kita yang diproduksi oleh rakyat, kebetulan di Kalimantan Barat ini adalah sekitar 80% itu adalah lahan pertanian. Tentu komoditi kita seperti jagung, sayur mayur, termasuk sawit, karet, padi, ubi, ini luar biasa. Di Kalimantan Barat ini sebenarnya anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa itu luar biasa. Tentu rakyat juga harus dijamin. Yang ketiga adalah pengelolaan. Rakyat juga harus dilibatkan di dalam link sistem pengelolaan keuangan rakyat. Karena hasil pendapatan negara, hasil pendapatan daerah itu berasal dari rakyat. Rakyat harus masuk di dalam link sistem itu. Ini salah satu hak juga yang akan dijamin dan oleh nantinya yang terpilih agar dijamin itu tentang pengelolaan keuangan rakyat. Karena pendapatan negara jujur saja ini berasal dari rakyat juga, hasil pendapatan rakyat. Yang keempat, ini hak berdaulat, di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyat berhak menentukan siapa akan dipilihnya. Tentu yang calon ini adalah putra-putra yang terbaik, mempunyai kemampuan, ya. Otomatis kalau sudah calon bupati dan wakil bupati, ini kawan-kawan sudah mempunyai kemampuan intelektualitas, punya program, punya strategi, punya sistem. Cuman persoalannya tergantung tim kampanye, bagaimana menjual produknya, menjual gagasannya, inovasi seorang calon yang didukung. Nah, yang paling penting jangan coba-coba untuk menciptakan sara, ya. Cara berkampanye jangan sara. Ikuti aturan yang ada yang telah dibuat oleh KPU bersama calon kandidat bupati dan wakil bupati. Kemarin sudah kampanye damai agar demokrasi ini berjalan secara elegan dan mempunyai kualitas dan kuantitas, bahwa di Kalimantan Barat ini adalah demokrasi benar-benar dirasakan, diselenggarakan oleh KPU dengan baik, dengan tepat, dengan benar, dan bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri. Karena satu suara itu adalah suara emas, memberikan kontribusi kepada negara untuk membangun rakyat itu tidak boleh golput. Karena ini adalah suara yang benar-benar menentukan. Jangan dianggap enteng satu suara. Karena satu suara ini memberikan pembangunan kepada negara, kepada bangsa, kepada provinsi, kepada kabupaten dan kota. Nah, saran saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bongkayang, sudah cerdas untuk melakukan pemilihan secara langsung. Tinggal kekuasaan pada tanggal 9 nanti, bulan 12 2020 itu ada pada rakyat. Karena rakyat punya hak kekuasaan, hak cipta, hak veto, yang menentukan adalah rakyat. 10 menit.